Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sebangsa setanah air yang kami cintai, yang kami banggakan dimanapun Anda berada, Alhamdulillah bisa menyapa kembali saudara-saudaraku semua. Gesekan PWLS dan FPI, Jongo Sakabib, Sakirah dan GBK tadi malam di Pemalang. Ini sejarah kelam yang harus kita telan pahit, ya kan? Ya karena kurang tegasnya aparat kita mungkin, sehingga aspirasi-aspirasi yang dimunculkan saudara-saudara kami menolak sang Imam Jumbo ini tidak direspon dengan sigap, sehingga memaksa turun, terus terjadilah benturan, gesekan, sehingga menimbulkan korban. Kalau kita cermati apa yang terjadi tadi malam, ini sebuah potret bagaimana kelakuan mereka. Kemarin kami sudah mengunggah sang Imam Jumbo ini berkuar-kuar, berteriak untuk menangkap pelaku yang disitu mengakibatkan anak buahnya itu terkapar. Katanya PWLS membawa sajam, padahal yang membawa sajam mereka, gitu. Dan sudah mempersiapkan. PWLS cuma datang dengan tangan kosong, dengan harapan mereka tidak menaikkan sang Imam Jumbo ini agar tidak mengisi ceramah. Kami tidak pernah diajari membubarkan pengajian, akan tetapi orang yang ngisi pengajiannya itu yang selalu tebar provokasi, hasutan, dan lain sebagainya, berkasus yang pernah dilakukan, ini yang kami tolak, ya kan? Tapi lagi-lagi tetap kekeh. Nah, mungkin dalam rangka memperlihatkan eksistensi mereka di tengah polemik nasab. Banyak saudara-saudara kita yang sudah tidak percaya dengan nasabnya Khabib bersambung kepada baginda Nabi. Akhirnya mereka bermanuver, sehingga mereka tidak pernah berpikir bagaimana menjaga kondusivitas negara yang kita cintai ini. Media-media Jongo Sakabib, ya karena junjungannya itu selalu playing victim, ya selalu merasa benar, terus mengatakan bahwa PWLS membawa sajam, ya terus hanya membela diri, nah, terus mengatakan menyerang jamaah yang hadir di acara safari dakwah itu. Wah, ini sungguh fitnah yang sangat kejam. Tapi ya sudahlah, sebenarnya kami malas bahas-bahas ini karena sudah muak sebenarnya dengan perilaku-perilaku mereka. Mereka itu tidak punya perasaan takut dosa apa ya, bahwa menyebarkan hoax, fitnah itu dosanya itu besar, apalagi dipubliskan di media sosial, sehingga itu bisa menjadi dosa jariah, ya kan? Dan mungkin juga mereka tidak akan makan kalau tidak seperti itu. Ini saudara, termasuk Jongo saya di media sosial, mereka bikin narasi Laskar Islam, ada yang bikin narasi seperti itu, seakan-akan yang paling Islam adalah golongan mereka. Laskar Islam membela diri, captionnya. Terus PWLS membawa sajam, nah gitu ya. Padahal faktanya di lapangan, silakan tanya aparat kita yang ada di lapangan. Mereka juga tahu, saya yakin tahu. Kami datang, PWLS itu datang dengan tangan kosong, ya, tidak bawa apa-apa. Kami tidak pernah diajari mengalirkan darah sesama saudara kami. Akan tetapi mereka didesain, disetting sebagai mesin pembunuh, kayak zombie yang akal warasnya itu hilang, ya kan?
sehingga terjadi gesekan. PWLS mencoba untuk bersinergi dengan aparat kita, tetapi mereka memancing-mancing, mengatakan kami pengecut lah, beraninya di medsos saja, ya kan? Seakan-akan kami adalah gerombolan orang-orang yang kuar-kuar saja, omon-omon saja, kan begitu kan? Kami tidak pernah diajari seperti itu. PWLS tidak pernah diajari menjadi perusak, menjadi tukang persekusi, menjadi pembunuh berdarah dingin, tidak pernah. Karena kami masih sadar bahwa yang kami hadapi adalah saudara kami yang sesama muslim, cuma beda faham saja. Tujuan kami untuk menyadarkan mereka, selama ini pula mereka tidak mau menerima, justru playing victim isinya, merasa dirinya itu maha benar, terus seakan-akan tidak tersentuh kesalahan sedikit pun, sehingga buktinya jelas memutarbalikkan fakta itu makanan keseharian mereka. Nah ini memang perang-perang narasi, saudara-saudaraku, di era-era globalisasi, di zaman-zaman media sosial teknologi ini, kita harus betul-betul objektif. Mana yang layak kita ikuti, mana yang harus kita buang ke kali. Iya kan? Sama-sama keluar dari dubur ayam, kalau telur ya kita ambil, tapi kalau tembelek ya buang. Selama ini kita dibodohi dengan narasi-narasi yang dibangun mereka. Cucu Nabi itu sebuah predikat yang tidak bisa dihindari, karena ini menyangkut darah. Sekalipun melakukan kesalahan, mereka tetap suci karena di dalam tubuhnya mengalir darah suci. Tentu ini bukan hal yang mengagetkan atau hal yang baru. Ini seringkali mereka keluar-keluarkan seperti itu. Dan ini adalah doktrin dan pengaruhnya luar biasa untuk saudara-saudara kita yang mukobalah ilmunya itu sedikit. Kami tidak mengatakan bodoh, tidak. Inilah yang menjadi pemikiran kita semua. Ayo kita bangkit, ayo kita sadar, tujuan adanya PWLS itu jelas, dalam rangka menjaga negara kesatuan Republik Indonesia, mensucikan nasab baginda Nabi Muhammad SAW dari orang-orang yang bisanya ngaku-ngaku tok tanpa bisa membuktikan, tentu seperti itu. Dan manfaat adanya PWLS banyak dirasakan oleh saudara-saudara kita yang tadinya menjadi korban dawir, alhamdulillah terminimalis atau bahkan tidak terjadi lagi. Tapi betul-betul pucat, tidak berani dawir lagi karena mereka sudah terbongkar topengnya, kedoknya, sehingga tidak bisa seenak semaunya sendiri seperti tempo dulu ngaku sebagai cucu Nabi gitu.